Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abida Arelia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang visual comstock dalam penelitian food waste di rumah sakit pada mata kuliah survei konsumsi pangan. Nah, ini merupakan jurnal utama yang saya gunakan dengan judul Plate Waste Study Among Hospitalized Patient Receiving Texture Modified and Diet oleh Razali dan kawan-kawan. Nah, pada jurnal ini itu membahas melakukan penelitian di rumah sakit pemerintahan Malaysia. Pasien itu menerima makanan dengan tekstur modifikasi atau tekstur modified diet atau biasa disebut TMD dengan pengamatan langsung menggunakan visual construct manual yaitu skala 6 poin dengan tujuan pada penelitian ini untuk mengukur jumlah sisa makanan pada pasien penerima TMD lalu menganalisis hubungan antara kepuasan pasien terhadap kualitas makanan dan layanan. Nah, ini merupakan instrumen yang digunakan dengan instrumen utama skala visual comstock 6 poin dan timbangan digital sebagai gold standar dengan data primer dan data sekunder sebagai berikut dengan jumlah sampel 95 sampel pasien dewasa lebih dari 18 tahun yang diberikan TMD baik secara oral, baik normal maupun terapeutik. Ya, dengan repetisi, pengamatan ini dilakukan pada tanggal 14 Maret sampai 4 Mei 2019, dilakukan secara 2 kali, yaitu makan siang dan makan malam dengan 2 metode, yaitu penimbangan dan visual comstock. Nah, ini merupakan penilaian sisa diet TDM dengan ada 3 diet, blended diet, mixed porridge, minced diet. Nah, ini prosedur pelaksanaan visual comstock dalam jurnal tersebut di mana ada persiapan dan dokumentasi awal, di mana akan memfoto piring sebelum dan mencatat jenis diet, porsi, dan identitas pasien, lalu pengamatan makanan tersisa, yaitu foto dan penimbangan makanan yang sisa, lalu estimasi skala Comstock, yaitu 6 skala. Nah, sequel ini menilai food quality, food service, dan dilakukan penilaian dari skala 1 sampai 5. Dan yang terakhir adalah pengulangan dan analisis. Nah, ini merupakan estimasi skala atau perhitungannya dengan rate of plate waste. Lalu ini merupakan profil sosiodemografi dan antropometri dari subjek. Nah, ini merupakan persentase sisa makanan di mana ini tuh berdasarkan jenis diet dan waktu makan. Nah, kedua metode ini tuh menunjukkan tren yang sama dan hasil keseluruhan yang tidak jauh beda. Di mana blended diet ini yang rata-rata plate waste-nya tuh paling tinggi, sedangkan match porridge ini paling rendah. Nah, berdasarkan grafik di bawah ini itu pada makan siang atau lunch itu lebih banyak sisa makanannya dibandingkan makan malam atau dinner, sedikit sisa makanannya. Ini merupakan hasil kepuasan pasien terhadap makanan dan layanan berdasarkan jenis diet yang dimodifikasi tekstur dengan kepuasan secara keseluruhan itu food service itu kepuasannya lebih tinggi daripada food quality dengan rata-rata skor kepuasan itu moderate. Nah, food quality itu yang paling besar skornya itu pada temperatur, sedangkan food service ini pada attire. Analisis faktor yang mempengaruhi sisa makanan pada diet dimodifikasi tekstur pada analisis regresi ini menunjukkan bahwa hanya 2 faktor yang benar-benar independen mempengaruhi total plate waste, di mana yang pertama ada tampilan makanan dan variasi makanan. Jadi, plate waste ini dipengaruhi, signifikansinya itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu tampilan makanan dan variasi makanan. Nah, ini merupakan validitas dari penelitian ini, di mana rata-rata perbedaan antara metode wake food-nya dengan metode penimbangan dengan visual construct ini, rata-rata perbedaannya itu sangat kecil, terus masih dalam batas wajar perbedaannya, sehingga korelasi sangat kuat dan positif. Artinya, data visual construct ini hampir sama persis dengan timbangan atau bisa dikatakan valid untuk mengukur plate waste, di mana menurut penelitian dari Wani et al. Reliabilitas bahwa visual construct ini di sini itu nilai kapanya itu tinggi yang menunjukkan bahwa pengamatan menghasilkan estimasi yang konsisten dan dapat dipercaya. Pada pengamat terlatih atau kappa of train itu kapanya itu lebih dari 0,81 yaitu bisa dikatakan excellent atau perfect untuk nasi dan lauk hewani yang menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi dan hampir sempurna di kappa of train. Begitu juga dengan cup of try yang tidak terlatih, walaupun masih ada skor yang moderate. Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu praktis, cepat, dan murah, lalu memudahkan pengamatan sensorial dan kualitas makanan, korelasi tinggi dengan metode timbangan seperti penelitian tadi apabila dilakukan oleh pengamat yang profesional, terus lebih fleksibel dalam lingkungan nyata, RS sekolah yang dimana penyajian makanannya itu dalam jumlah besar. Lalu kekurangan sendiri itu perlu pelatihan dan standarisasi, terutama bagi estimator agar estimasi sisa makanan itu akurat gitu. Lalu sensitif terhadap pengalaman pengamat
Terus interpreter reliability menurun jika pengamat itu tidak terlatih dan kurang akurat pada makanan yang dicampur. Jadi kita harus memisah satu-satu dan itu membutuhkan waktu lama. Cara meminimalisirnya itu dapat melakukan pelatihan dan standarisasi pengamat, langsung mencatat hasil pengamatan setelah makan, terus menggunakan pengamat terlatih, menggunakan alat bantu digital seperti kamera dan lain-lain, menggunakan uji reliabilitas antar pengamat dan memisahkan komponen makanan yang tercampur. Namun itu juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, demikian presentasi atau penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.